Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Anak dengan dosen pengampu Ibu Rinja Effendi, SPDI MPD dengan judul drama Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Naila Prisma Salwa sebagai narator. Saya Nabila Kirunisa sebagai Ibu Malin. Saya Gantilah sebagai Malin Kundang. Saya Erliana Safitri sebagai istri Malin. Saya Saskia Fitriani sebagai warga yang bijak. Saya Dinda Lestari sebagai warga yang cerewet. Saya Juli Hartini sebagai pengawal istri. Saya Lastri sebagai pedagang kapal. Saksikanlah drama kami. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bersama anak semata wayangnya, Malin Kundang. Mereka hidup sederhana, namun penuh kasih sayang. Malin, pasti kita nak. Tapi tidak keras untuk makan hari ini. Ya, Bu. Tapi aku ingin keras tahu. Aku memang panas cinta. Aku ingin jadi orang kaya, Bu. Merangkak yang terbaik, tapi jangan Anak kecil, baru juga bisa jalan sudah mau merantau. Dan dia nanti lupa daratan lagi. Enggak, kalau saya pasti dengan ibu kota punya peluang. baik, Bu. Malin pun bergegas mengemas pakaian dan barang yang diperlukan oleh Malin selama di perantauan. Malin pun menghampiri ibunya untuk berpamitan. Dia ikut dengan ini. Aku ingin pamit. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Ya, Bu. Dadah! Pada suatu hari, Ibu Malin pergi ke pesisir pantai dan ia melihat pedagang kapal yang pergi dengan Malin ke pulau seberang. Itu bapak pedagang kapal. Aku ingin nanya kabar anakku. Pak. Oh, Ibu Malin rupanya. Gimana anak saya di sana? Anak Ibu baik, kerjanya rajin sekali. Sang pedagang kapal pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Kini Malin telah berhasil. Tahun demi tahun berlalu, Malin bekerja keras dan akhirnya menjadi saudagar kaya. Ia menikahi seorang wanita bangsawan yang cantik namun sombong. Itu, kita harus menjaga martabat keluarga bangsawan. Jangan sampai ada yang merusak citra kita. Tentu istriku, aku akan pastikan semuanya berjalan sempurna. Di hari berikutnya, Malin dan istrinya pun merencanakan untuk berlayar ke kampung halaman Malin. Malin pun memberi perintah kepada pengawal istrinya untuk menyiapkan kapal untuk berlayar. Pengawal, Iya, Tuan. siapkan kapal untuk aku dan istriku. Kami ingin berlayar ke pulau seberang. Sekarang! Siap, Tuan. Pengawal pun kembali menemui Malin untuk memberitahu bahwa kapalnya sudah siap. Tuan
Malin, kapal sudah siap berlayar di pulau seberang. Kabar kepulangan Malin menyebar dengan cepat di daerah pesisir pantai. Pedagang kapal pun mendengar berita tentang kepulangan Malin dan ia bergegas menemui Ibu Malin untuk memberitahu berita tersebut. Ibu Malin sangat bahagia dan berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Ibu Malin, Ibu Malin. Ada apa, Pak? Aku mendengar kabar kepulangan Malin. Mendengar berita yang disampaikan oleh pedagang kapal, Ibu Malin pun bergegas menuju ke pesisir pantai untuk memastikan bahwa berita tersebut. Ibu Malin yang sudah lama memendam rindu kepada anaknya, mencoba untuk mendekati dan memeluk anaknya. Namun, Malin dengan sikap sombongnya mendorong ibunya. Malin, akhirnya kau pulang juga. Ini ibumu, nak. Siapa kau, wanita tua? Aku tidak kenal kau. Malin, kau sungguh keterlaluan. Tidak menganggap aku sebagai ibumu. Aku yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Kemudian, Malin Kundang hendak pergi meninggalkan pulau tempat kelahiran. Penduduk desa baik menghampiri dan menenangkan Ibu Malin. Mendengar doa dari ibunya, disertai angin dan suara petir yang bergemuruh. Ya Tuhan, jika dia benar anakku dan dia durhaka kepadamu, hukumlah dia ya Tuhan. Malin kembali menghampiri ibunya dengan perasaan takut dan kemudian ia memohon ampun kepada ibunya. Maafkan aku, Ibu. Aku telah durhaka kepadamu, Ibu. Malin bersujud dan meminta maaf kepada ibunya. Namun, permohonan maafnya sudah tak berlaku. Kutukan ibunya mulai merubah dia perlahan menjadi sebuah batu yang bersujud, dan kapal beserta isinya juga berubah menjadi batu. Maafkan Ibu, Malin. Meskipun kau telah melupakan Ibu, kasih sayang Ibu tidak pernah hilang. Itulah tadi cerita tentang Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Adapun pesan moral dari cerita ini adalah berbaktilah kepada orang tua, jangan sombong, dan mensyukuri apa yang ada.